berkesudahan. Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, menghidupkan aku. Tetapkan mataku tertuju padamu, tetapkan hatiku terus memandang padamu. Kaulah Yesus Tuhan, ku sembah selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu. Kau bertahta, berkuasa di bumi, di surga. Cukup bagiku menyembah-Mu, Yesus. Cukuplah bagiku semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, menghidupkan aku. Tetapkan mataku tertuju padamu, tetapkan hatiku terus memandang padamu. Kaulah Yesus Tuhan, ku sembah selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu.
sembah selamanya, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Kau bertata, berkuasa di bumi di surga, cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Cukup bagiku, cukup bagiku, cukup bagiku menyembahmu, Yesus. Kami menyembah dan kami memujimu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Ku muliakan Engkau, ku tinggikan. Sebab ku milikmu Bapa, ku milikmu Tuhan, selamanya, selamanya. Allahku, di sini diriku terluka, pedih kehilangan, jiwa yang hancur tak kau tinggalkan. Kau pulihkan semua yang hilang dari hidupku. Bersujud ku di kakimu, berserah pada rancanganmu. Kesetiaanmu menguatkanku, menolongku, kota benteng dan perlindunganku. Anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan.
maju, tak kau tinggalkan. Kau pulihkan semua yang hilang dari hidupku. Bersujud ku di kakimu, berserah pada rancanganmu. Kesetiaanmu menguatkanku, menolongku, kota benteng dan perlindunganku. Anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan dan lembah kekelaman. Kau bertahta di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya di dalam kekalahan dan dalam kemenangan. Ku berikan bagimu pujian syukurku. Anugerahmu di hidupku, beri kekuatanku untuk berjalan di dalam kesesakan dan lembah kekelaman. Kau bertahta di hidupku, kasih-Mu yang selamatkanku, beri kekuatanku untuk percaya di dalam kekalahan dan dalam kemenangan. Ku berikan bagimu pujian syukurku. Dalam setiap perkaraku, dalam setiap musim kehidupanku, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Tuhan, sebab ku milik-Mu, ya ku anak-Mu, Bapa. Yesus.
Dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pengharapan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Lebih lagi di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami datang di hadirat-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang kami rindukan, hanya hadirat-Mu yang kami mau rasakan. Yesus, Yesus, Yesus. Malam hari ini Tuhan, yang kami ingini hanya menyembah di dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Merasakan lawatan-Mu ya Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Mari hadirlah dalam hati kami. Hadirlah di hidup kami saat ini. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini keinginan kami Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Katakan, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari dengan segenap kerinduan katakan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan
sembah Kau selamanya. Oh, ku sembah Yesus, ku sembah dengan segenap hati dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Sembah, ku sembah Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembahmu Yesus. Oh, ini rindu kami Tuhan, lawat kami saat ini. Oh, Kau hadir, Kau hadir. Mari sama-sama katakan, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembahmu, ya Roh Kudus. Dengan segenap kerinduan katakan, oh Kau hadir, lawatlah hadirat-Mu, memenuhi setiap kami. Oh, katakan ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Oh, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, sekali lagi nyatakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah kami, penuhi kami, waktuku datang untuk menyembahmu. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Yesus, ku sembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan kekuatanku. Ku rindu. Mari nyatakan kerinduanmu, katakan, ku sembah. Amin. Yesus, ku sembah segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu. Mari malam hari ini nyatakan kerinduanmu. Angkat tanganmu dan katakan, ku
ku Yesus amin, amin. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Katakan segenap hatiku dan kekuatanku. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Kami minta lawatan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami minta lawatan-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dalam rasakan lawatan hadirat-Mu ya Roh Kudus. Kami rindu, kami rindu berada dalam hadirat-Mu yang kudus, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini sembah kami. Penuhi setiap hati, penuhi setiap hati yang rindu. Penuhi dengan lawatan-Mu.
Oh, kami buka hati kami. Kami buka hati kami untuk terima lawatan-Mu ya Roh Kudus. Terima kuasa-Mu ya Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Mari nyatakan kuasa-Mu saat ini. Nyatakan kuasa-Mu saat ini dalam kehidupan kami. Nyatakan Tuhan lawatan-Mu di hati kami, di hidup kami. Oh, kami rindu mengalami Engkau lebih lagi, mengalami Engkau lebih lagi, mengalami kuasa-Mu lebih lagi. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, oh, curahkan kuasa-Mu. Sungguh kuasa-Mu tak terbatas. Kuasa-Mu tak terbatas saat ini ya Roh Kudus. Oh, Kau terus bekerja. Kau terus berkarya. Sebebasnya saat ini. Bekerjalah lebih lagi, lebih lagi. Terima kuasa Roh Kudus saat ini. Terima kuasanya.
Kuasa-Mu bekerja saat ini di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kami terima kuasa-Mu. Mari buka kedua tangan kita bersama. Dan katakan, ya Roh Kudus Kau hadir. Ya Roh Kudus Kau hadir. Roh Kudus lawatlah hadirat. Penuhi setiap kami. Waktuku datang untuk menyembah-Mu. Katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Yes, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bukan hanya memenuhi tempat ini, tapi memenuhi setiap hati dan hidup kami. Dimanapun kami berada, Engkau ada, ya Roh Kudus. Waktuku datang untuk menyembah, ya Roh Kudus. Kau hadir, Kau hadir. Kuasanya dan katakan, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhi. Mari yang rindu dipenuhi kuasa-Nya, angkat tinggi tangan kita, katakan, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan. Katakan, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan. Oh, katakan dengan iman, penuhiku. Ya, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di tempat ini. Amin. Kuasa yang memampukan kami datang untuk menyembah dan bersorak-sorai dalam hadirat-Mu. Amin. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau bersama-sama sorakan. Amin. Amin. Mari sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kami mau menyembah
mari jemaat kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Dan mari saat ini kita persiapkan persembahan kita. Mari angkat persembahan kita di tangan kanan dan bersati kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena hadirat-Mu nyata di tempat ini memenuhi setiap hati kami Tuhan. Dan Bapa, saat ini kami mau menabur, kami percaya Tuhan Kau Allah yang memberkati setiap kami. Kau memberkati pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami Tuhan Kau Allah yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk menabur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari perlahan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh, penuhi setiap hati kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
segenap hati kami mau datang menyembah-Mu dari dekat Tuhan. Bukan dari kejauhan kami mau sujud menyembah, tapi di bawah kaki-Mu Tuhan kami letakkan hidup kami. Kami mau nikmati kasih-Mu lebih lagi memenuhi kehidupan kami. Mari sekali lagi dengan segenap hati bersama nyatakan. Ku rasakan kasih. Ya, biar kasih-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Amin. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari dengan segenap hati nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu dari dalam kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di Yesus. Yesus. Sambil pelan-pelan saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita saat ini. Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kita. Dia akan melawat kita semuanya, mengurapi kita dengan pengurapan yang baru. Itulah Yesus kita. Haleluya, Yesus. Yesus Tuhan. Sementara kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan mendengar kesaksian yang istimewa, karena malam hari ini adalah Heart Miracle atau Heart Restoration Day, ya, atau mujizat mengenai jantung. Nah, baik, kita akan dengarkan kesaksian dari Ibu Esther Yonatan dari GAB Surabaya. Ya. Kita beri sambutan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
Terima kasih. Pada tahun 22, sekitar bulan 7-8, saya itu mulai sakit. Saya sakit di dada saya. Kalau sakit itu sampai ke punggung, terus sampai ke leher kanan kiri. Memang tidak setiap hari, tapi itu sering. Dan saya cerita, mama bilang kamu harus ke dokter jantung. Lalu saya diperkenalkan oleh dokter Iwan, saya pergi ke dokter jantung. Saat itu saya di eko, waktu di eko itu keluar hasilnya. Lalu dokter bilang, ibu di treadmill ya gitu. Saya tanya treadmill itu apa? Ternyata saya harus berjalan cepat di atas alat. Saya bilang, dokter saya enggak sanggup. Setelah itu dokter bilang, ibu hasil jantungnya itu tidak baik. Jantung ibu itu bermasalah. Jadi jantung ibu itu tidak baik-baik saja. Kalau ingin kepastian, ibu harus di kateter. Dan saya tanya, dokter ke kateter itu mahal ya? Iya, satu kali kateter itu 17 juta. Kalau memang ada penyumbatan, ibu harus dipasang ring. Dan satu ring itu 80 juta. Terus saya bilang, dokter saya pulang dulu, nanti baru saya bisa kasih kepastian. Saya pulang dan saya tidak berani lagi untuk kembali ke dokter itu. Dan saya cuma dibukakan resep. Dan mulai sejak tahun 22 itu, setiap kali kalau saya sakit selalu ada obat yang ditaruh di bawah lidah. Kalau setiap kali sakit gitu. Dan obat itu habis, saya beli lagi dan saya beli lagi. Tapi pada tahun 23 semakin sering sakitnya itu. Dan tiba-tiba dalam hati saya itu tergerak untuk periksa kekentalan darah saya. Dan saya periksa hasilnya itu kekentalan seumpama normal itu 50. Tapi saya sudah 187. Jadi darah itu kental sekali. Waktu saya bawa itu dan saya ke dokter jantung di Siloam. Dokter itu lihat saya dan lihat hasilnya. Dan dia tanya, ibu tidak merasakan apa-apa ya? Saya bilang enggak. Orang kalau sudah seperti ibu itu pasti lumpuh atau stroke berat, katanya begitu. Tapi ibu luar biasa. Saya cuma bersyukur Tuhanku yang luar biasa. Dan saya dokter bilang, ibu saya kasih surat, ibu berapa hari lagi ditentukan tanggalnya untuk saya dimasukkan di dalam mesin itu yang bentuknya seperti donat. Dan saya bilang oke, saya mau. Dan waktu saya itu seperti di foto bisa tahu dalam jantung karena ditorak terlebih dahulu. Sehingga bisa jelas sekali dan hasilnya itu 1 bulan kemudian. Itu pada tahun 23. Kira-kira bulan 6 tanggal 9. Dan saya melakukan itu dan hasilnya keluar dan saya membawa hasil itu ke dokter. Dan dokter bilang hasilnya karena semakin ke sini saya sudah enggak tahan lagi karena bukan sering-sering tapi sudah setiap hari. Saya selalu sering dada sakit sampai ke belakang. Bahkan sakitnya itu tidak seperti ditusuk-tusuk tapi seperti dikremes, seperti dicengkram jantung saya. Dan seringkali itu tengah malam, bahkan satu malam itu bisa sampai 2-3 kali. Seperti itu, kalau enggak pada saat saya pergi ke pasar, saya boncengan, saya kemana itu tiba-tiba jantung itu sakit luar biasa. Dan pada saat sakit itu saya enggak berani tidur, saya duduk, ternyata itu benar kata dokter. Saya dalam keadaan seperti itu saya duduk dan suami saya selalu mendoakan saya. Dan saya cerita waktu membawa hasil itu ke dokter dan di situ dilihat
dikasih tanda-tanda bahwa ada penyempitan itu 50%. Tapi dokter bilang, ibu sudah setiap hari sakit dan sakitnya itu satu hari itu sampai 3 kali, 2-3 kali. Berarti penyempitan itu bukan 50% tapi 70 sampai 75%. Dan itu sudah harus segera dipasang ring seperti itu. Terus saya mendengar itu, saya jujur saya takut karena di dalam keluarga mama banyak sekali saudara mama itu yang kena sakit jantung dan dipasang ring. Dan saya tahu kalau dipasang ring itu memang ada yang katakan itu sakit. Bahkan saya juga pernah di kateter. Itu sakit sampai saya itu di rumah sakit itu sampai pendarahan. Saya pernah di kateter itu. Dan saya bilang sama dokter, saya pulang dulu, saya harus rundingan sama suami dan anak-anak saya. Baik, tapi ibu harus segera cepat kembali ke sini memberi keputusan karena jantung ibu sudah nggak bisa lama-lama kalau tidak dipasang ring, nanti semakin parah dan fatal akibatnya. Lalu saya pulang, di gereja Allah Baik ini ada pendoa-pendoa, betul? Dan semua pendoa-pendoa yang di Surabaya, teman-teman saya itu setiap hari mendoakan saya, termasuk Bapak Samuel. Bapak Gembala kita juga mendoakan saya melalui doa dan saya juga sendiri berdoa. Setiap subuh kalau saya bangun saya menangis, saya bilang Tuhan tolong sembuhkan jantung saya. Karena sakitnya itu luar biasa. Saya bilang Tuhan tolong sembuhkan aku percaya kalau bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan jantung saya. Dan kemudian pada tahun 24 ini, biasanya kalau saya sakit, saya selalu taruh obat di bawah lidah. Teman saya, Ibu Giok juga memberikan obat itu kepada saya. Selain saya kemanapun, saya selalu membawa pil itu. Tetapi setelah itu, teman saya, Ibu Ruth, bilang, Esther kamu jangan pasang ring. Coba kamu juga minum cuka apel yang sudah dikelola, yang ada madu, ada bawang putihnya itu. Dan saya ketemu adik saya melihat saya itu kok lain gitu. Dia tanya, kamu sakit ya? Aku tanya, kenapa? Kamu beda. Terus saya cerita, terus dia bilang, kamu enggak usah bikin apel cuka, nanti aku kasih, aku belikan. Dan saya memang minum itu. Dan sungguh pendoa-pendoa yang mendoakan saya itu tidak sia-sia. Apa yang kita doakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya percaya, saya juga terus berdoa dan mujizat terjadi. Pada saat tahun ini 24, saya itu membawa hasil, saya kembali lagi. Dokter bilang, lama banget katanya. Kok baru sekarang kembali ke sini? Saya senyum. Bagaimana ibu sekarang? Saya bilang, dokter, saya sudah enggak sakit lagi jantung itu. Saya sudah tidak pernah lagi menaruh pil yang di bawah lidah itu. Dan dokter itu bilang, saya harus melihat kembali. Dan saya kembali di rongsen, dimasukkan di dalam donat itu. Pada saat saya datang lagi ketemu dokter itu. Dokter itu melihat saya dari atas sampai ke bawah dan melihat hasilnya. Hasilnya dokter itu dibolak-balik. Terus dia bilang begini, ibu sudah tidak perlu pasang ring lagi karena ibu sudah sembuh. Tidak ada lagi penyempitan. Oh ya, saya bilang. Langsung saya bilang di depan dokter, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dokternya senyum-senyum, mungkin dia juga anak Tuhan karena namanya Michael. Terus
dokter bilang begini, Ibu, saya sudah tidak kasih obat apa-apa lagi, ya itu diteruskan untuk obat tekanan darah tinggi dan juga untuk pengencer darah itu. Dan dokter bilang, Ibu enggak usah kesini lagi, tunggu 5 bulan, kembali lagi untuk kontrol. Luar biasa, itu mujizat yang saya terima. Kemudian hari Senin kemarin, saya itu diharuskan periksa darah lagi, dilihat kreatin saya. Pada saat bulan 6 tanggal 9 itu saya juga periksa kreatin. Dan kreatin saya itu kalau normal itu 0,51 sampai 0,96 kalau enggak salah. Dan waktu bulan 6 tanggal 9 itu kreatin saya 0,68. Tetapi hari Senin kemarin saya diperiksa ulang, ternyata kreatin saya 0,48. Berarti sudah di bawah normal. Itu mujizat juga yang Tuhan berikan kepada saya. Ini kesaksian saya, makasih. Haleluya. Tuhan Yesus pencipta jantung. Sudah mau punya jantung sehat? Haleluya. Olahraga? Oh, enggak ada amin. Makanan sehat. Tidak boleh makan jeroan. Aminnya turun. Tidak boleh makan jeroan. Loh, tetap rupanya kecanduan ini rupanya ya. Tidak boleh makan jeroan. Haleluya. Nanti kan sehat. Ya. Nanti kita akan berdoa. Ada beberapa saudara di tempat ini yang mengalami problem jantungnya. Enggak usah khawatir. Kesaksian tadi menunjukkan bahwa jantungnya ini sebetulnya ya sudah enggak baik pokoknya. Tapi Tuhan Yesus membuat baik. Tuhan Yesus memulihkan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Dapat jantung yang baru. Dan itu bukan katanya, bukan rasanya, bukan. Tapi dicek hasilnya. Dan dokternya sendiri menyatakan memang betul jantungnya sudah sembuh. Jantungnya sudah diperbaharui. Demikian juga di tempat ini, jantung-jantung baru akan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Karena apa? Roh Kudus itu berkarya secara luar biasa. Roh Kudus memenuhi kita untuk memberesi banyak hal dalam kehidupan kita. Dalam beberapa hari ini kita belajar bagaimana Roh Kudus itu dipakai oleh Tuhan. Karena Dia adalah Allah sendiri. Dia berkarya mengubahkan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau kemarin kita belajar bagaimana Roh Kudus itu menghabiskan energi kedagingan kita. Supaya kita hidup sesuai dengan Roh Kudus. Sebab apa? Kita cenderung sebagai manusia lebih menggunakan energi untuk hal-hal yang dagingiah. Kalau disenggol sedikit langsung, nah itu daging itu ya. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus berbeda. Ada kuasa Roh Kudus di dalamnya. Yang keluar bukan bahasa-bahasa kemarin disebutkan jerapah dan seterusnya, ya bahasa kebun binatang. Tapi yang keluar bahasa-bahasa
yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Termasuk juga Roh Kudus akan memberesi banyak hal di dalam kehidupan kita ini. Mungkin jantungnya tidak baik, mungkin ya organ tubuhnya dan sebagainya. Roh Kudus menjamah untuk memulihkan. Ya. Itu bisa kita lihat di dalam pasal ke-8 Kisah Para Rasul. Kalau kita baca ayat yang keempat, ya, bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan berkarya secara luar biasa. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Nah, karya Roh Kudus membuat pemberesan-pemberesan, termasuk juga secara fisik. Dikatakan orang yang lumpuh, orang yang timpang disembuhkan. Tidak didata satu persatu secara detail. Tapi saya yakin di sana karena dikatakan ini banyak mujizat terjadi, termasuk juga sakit jantung. Hanya saja mungkin pada saat itu belum ada ahli khusus atau spesialis perjantungan. Jadi ya mungkin tabib-tabib itu cuma mengerti, oh ini sakit, ini sakit, ini sakit itu, begitu aja. Tapi sekarang teknologi luar biasa. Bahkan kondisi jantung itu bisa diintip, bisa diteropong, bisa dilihat. Ada yang melalui kateter lah, bisa kelihatan, oh ini buntu di sini, dan sebagainya. Seperti tadi dikatakan, ada yang mesin mirip donat. Karena itu semacam tabung, ya. Jadi orang dimasukkan di sana, bukan supaya jadi donat, tetapi untuk dilihat, ya, di-scan di sana, ya. MRI, ya, MRI, di-scan dilihat, oh ini gimana jantungnya ini, geraknya bagaimana, dan seterusnya, ya. Normalnya, ya, detaknya itu, ya sekitar 70, 80, wah detaknya tinggi Pak, 100, itu enggak normal itu, berdebar-debar. Itu berarti ada yang enggak beres ini. Kalau 60, wah sempurna itu, ya. Ini berarti suka olahraga. Nah, oleh karena itu jangan lupa tadi harus olahraga, ya. Dan enggak boleh makan jeroan. Loh, tambah hilang yang amin. Ya, puji Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi karena karya Roh Kudus. Dan sebetulnya ada lebih banyak lagi kesaksian, ya, mengenai jantung ini. Tapi malam hari ini kita mungkin cuma mendengar salah satu, ya. Tapi ada banyak sekali bagaimana Roh Kudus itu bekerja secara luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu malam hari ini, saudara jangan cari sembuhnya, jangan cari jantung sehatnya, tapi cari penyembuhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus.
Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus itu yang melakukan mujizat-mujizat. Itulah sebabnya di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dikatakan di sana, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat berikutnya, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Malam hari ini, mujizat kesembuhan terjadi. Khususnya problem jantung. Karena problem jantung ini akan merembet kemana-mana. Kalau jantungnya sudah enggak beres, maka itu akan mempengaruhi tekanan darah dan sebagainya. Ya. Kenapa tekanan darahnya tinggi? Karena jantungnya juga, pompanya ini yang enggak beres. Tapi malam hari ini, Tuhan akan membereskan semuanya. Itu karena karya Roh Kudus. Oleh karena itu buka hati saudara. Selama beberapa hari ini kita menikmati hadirat Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus dan ini akan terus berlangsung. Itulah sebabnya setiap Rebo, jangan lupa, kemarin sudah ditanya, setiap Rebo di tempat ini, enggak tiap hari karena saudara tentu mempunyai banyak aktivitas yang lain, yang belajar, yang kuliah, yang sekolah, yang bekerja dan sebagainya. Tapi kalau seminggu sekali hari Rebo, jangan lupa di tempat ini akan seperti ini juga. Tuhan akan melawat, mengurapi. Ada touch of heaven, ada mujizat Tuhan. Amin. Jangan cuma setahun sekali tok, tapi setiap Rebo terus-menerus sepanjang tahun kita bisa menikmati hadirat Tuhan, ya. Oleh karena itu jangan lupa dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Sign and wonders, mujizat. Dan kalau kita kembali lagi ke Kisah Para Rasul tadi, pasal yang ke-8, dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sini, Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Nah, ini karena karya Roh Kudus dan di dalam Markus tadi sudah disampaikan oleh Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya dan terbukti dalam Kisah Para Rasul. Kalau Kisah Para Rasul sudah mencatat buktinya, tahun 2024 di tempat ini juga masih berlangsung mujizat itu. Masih terjadi tanda-tanda dan mujizat itu. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Karena dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Kalau yang tidak percaya, ya sudah nggak ada ceritanya. Tapi kalau saudara semuanya percaya, saudara akan melihat tanda-tanda ajaib terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi. Nah, malam hari ini, mari kita siap-siap untuk menerima pengurapan Roh Kudus. Terima Roh Kudus dan lihat nanti problem apapun di dalam tubuh saudara sembuh dalam nama Yesus Kristus. Ya, mari kita akan berdoa. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus.
Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Mari buka hati saudara, pandang Yesus. Tidak perlu menghiraukan kanan kiri, saudara hanya pandang Yesus saja. Masing-masing pribadi berurusan secara pribadi dengan Roh Kudus sendiri. Haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin Yesus. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Curahkan Tuhan, kuasa Tuhan. mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh haleluya Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tetap dalam hadirat Tuhan. Saya akan bertanya kepada saudara malam hari ini. Kalau ada di antara saudara yang mengalami problem di bagian jantungnya, saudara boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bisa yang muda, bisa yang tua. Mungkin saudara mempunyai data, ataupun saudara merasa sesuatu yang tidak enak di bagian dada. Saudara boleh angkat tangan saudara. Sementara kita nyanyikan lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Lihat, Roh Kudus sedang mencurahkan kuasanya menjamah saudara.
Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Pandang Yesus. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekarang khusus untuk yang tadi saudara mengangkat tangan dengan problem di bagian jantungnya. Roh Kudus sedang bekerja saat ini. Amin. Urapannya sedang melawat saudara. Mari tumpangkan tangan itu ke bagian jantung saudara saat ini. Tumpangkan tangan ke bagian dada saudara. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Yesus. Tetap tumpangkan tangan di dada saudara. Persilahkan Roh Kudus menjamah saudara. Kuasa saat ini. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu saat ini. Kami percaya mujizat terjadi bahkan sampai saat ini Tuhan. Engkau tetap berkarya. Dan kami akan melihat jantung-jantung yang sehat. Jantung-jantung yang baru dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oh, curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Curahkan urapan. Jantung yang baru terjadi saat ini. Dalam nama Yesus. Terima mujizatnya. Terima mujizatnya. Terima dalam nama Yesus. Terima mujizat. Terima dalam nama Yesus. Mujizat sedang terjadi saat ini. Dan sekarang kalau ada problem selain jantung, kesembuhan juga terjadi. Amin. Amin. Kita rela
Dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara yang butuh pertolongan Tuhan. Mungkin sudah mengalami sakit di bagian yang lain. Oh, haleluya, haleluya. Terima mujizatnya saat ini. Terima mujizatnya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi Terima sekarang. mujizat. Terima mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi saat ini. Amin. Terima mujizat. Amin. Amin. Terima mujizat. Amin. Dan mari mulai saat dengan iman. Mulai berterima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Aku sembuh. Terima kasih jantungku sehat. Terima kasih. Aku terima jantung baru. Mulai dengan iman katakan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku terima mujizat. Aku terima jantung yang baru. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, tetap bersyukur. Terima kasih. Dengan iman, terima mujizat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur
penyakit dilemahkan dalam nama Yesus. Amin. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Amin. Kami disembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Kami sehat dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kami terima Tuhan. Amin. Kami terima kesembuhan dari Engkau Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Yesus. Mari sekarang buka kedua tangan saudara menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pulanglah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya terima mujizat, katakan sama-sama. Haleluya, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.